Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya update atau pembaruannya. Jadi kurang lebih di sini pembaruannya itu ada di akun guru dan akun siswa. Nah, pembaruannya itu sekarang guru itu bisa memberikan tugas kepada siswa melalui akunnya gitu ya. Nah, untuk yang lain mungkin pembaruan yang lain ya pembaruan kecil-kecilan lah seperti kayak ada kesalahan ketik ya, ada ya tipu-tipu gitulah. Terus untuk tampilan sedikit-sedikit diperbaiki. Tapi keseluruhan yang baru cuman itu aja sih, yang di akun siswa sama akun guru. Nah, sekarang ini kita langsung login aja. Kita coba dulu login ke akun guru ya, ke akun guru. Guru. Nah, ini udah masuk ke akun guru ya. Ini ada roster. Tapi ini ada jam-jamnya, jadi ini kan jam berapa nih? Jam 23.49 kan emang nggak ada pelajaran gitu ya. Berarti lagi tidak ada pelajaran. Nah, di sini dia nanti otomatis nih. Kalau misalnya nih anggaplah sekarang ini antara dari jam 11.30 sampai jam 12.30 gitu ya misalnya. Nah, maka nanti di sini mata pelajarnya apa tadi nih? Nah, ini ASJ ya. Maka nanti akan tercatat sini pelajarannya ASJ. Gitulah kurang lebih. Di sini nih ada menu baru sekarang namanya assessment ya. Nah, inilah fitur atau fungsi untuk memberikan tugas kepada siswa. Jadi di sini ada satu contoh tugas yang udah dibuat ya. Ini kita lihat dulu, nanti kita tes nambahnya juga. Kita lihat nih misal nih yang udah ada. Nah, kurang lebih kayak gini ada tiga, ada tugas, kuis, dan esai. Keterangannya ada di sini. Ini tugasnya dikasih untuk kelas berapa gitu ya. Nah, ini juga tugasnya dia untuk per kelas ya. Em, nggak bisa kayak per siswa tertentu aja, nggak. Jadi, kalau misalnya kita pilih di kelas 10 TKJ 1 misalnya, maka tugas ini akan masuk semuanya untuk siswa-siswa 10 TKJ 1. Nah, kayak gitu. Nanti bisa kita tetapkan juga deadline-nya dan ini otomatis berubah. Jadi kalau misalnya kan deadline tanggal 5, berarti hari terakhir tanggal 5. Nanti kalau misalnya tanggal 6, nanti statusnya akan berubah menjadi selesai dan siswa nggak akan bisa mengerjakan kembali. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini yang tugas dulu ya. Di sini kita bisa lihat siswanya dalam kelas itu siapa-siapa aja, ada berapa orang dan siapa yang udah mengerjakan dan siapa yang belum. Nah, kalau misalnya udah mengerjakan, nanti kita sini bisa ngelihat tugasnya nih. Nah, contoh nih, misal instruksi tugasnya disuruh ngapain nih? Buatkan saya komputer kuantum ya, ya apalah gitu kan terserah mau gimana. Nanti kita tes lihat tugas, jawabannya apa, terus tugasnya yang berupa filenya apa, kita bisa ngeliat gitu ya. Nah, di sini udah ada nilai karena sebelumnya udah saya nilai. Nanti kita mulai dari awal lagi ya, nambah apanya, asesmennya. Oke, kalau yang belum mengerjakan nih nggak ada tombolnya karena dia dia belum ngupload tugas gitu kan. Nah, terus untuk kuis, kuis itu ya kurang lebih soal tapi pilihan berganda gitu ya. Jadi kita nanti di sini pas nambah kita bisa tentukan soalnya, jawabannya dan jawaban yang benar gitu. Nah, kita kalau scroll ke bawah bisa ngelihat nilai dari masing-masing siswa gitu ya. Nih misal nih contoh kita lihat yang ini nih. Nah, maka di sini nampak nih total soal 2 nilai per soal tuh 50. Nah, nilai dia dapat 50 berarti yang benar cuma satu gitu ya. Itu buruk. Nah, nah di sini terus kita bisa ngelihat di soal yang mana dia yang salah. Jadi di sini berarti si Muhammad Tofazal 2 ini dia salah di soal nomor 2. Dia jawabnya C, padahal harusnya yang benar itu D. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Oke, nah kalau misalnya belum mengerjakan, dia nanti kalau kita lihat, nah statusnya kayak gini, belum mengerjakan. Dan juga di sini dia bukan nilai ya, tapi kayak informasi gitulah bahwasanya em, kuis ini tuh dinilai secara otomatis. Ya, jadi untuk ini kan ada tiga nih, tugas, kuis, dan esai ya. Jadi untuk tugas dan esai itu dinilai secara manual oleh gurunya. Tapi kalau untuk kuis itu otomatis dinilai dari sistem. Nah, sekarang esai nih. Esai kurang lebih kayak gini nih.
Soalnya, em, ya ini soal, ini kita bisa ngelihat tugas siswanya gitu ya, mana yang udah ngerjakan, mana yang belum mengerjakan. Terus kita bisa lihat jawabannya juga. Nah, di sini untuk soal pertama ya, jawabannya ini. Soal kedua jawabannya ini. Dan seterusnya. Kalau misalnya ada 10 ya berarti 10 gitu kan. Nah, nilainya 100. Oke. Em, Oke, mungkin ini ya untuk ngelihat-ngelihatnya. Ini nanti kita akan tes tambah lagi. Kalau untuk ngedit, hapus ya udahlah udah biasa kan. Terus juga di sini ada fitur kayak filter ya. Jadi di sini di bagian selesai dia hanya menampilkan tugas-tugas yang udah selesai di hari ini aja. Jadi misal nih, ini tanggal 2 kan, tanggal 2 apa? April ya, 2 April. Nah, maka nanti selesai di sini tuh yang ditampilkan tuh ya yang di tanggal 2 April aja gitu, nggak semuanya ditampilkan. Jadi kalau misalnya mau melihat semuanya gitu kan, kita dari filter, misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, tujuannya sih supaya ke depannya kalau misalnya tugasnya udah terlalu banyak gitu, misal anggaplah guru ini udah bertahan selama 10 tahun gitu di sekolah nih dan udah memberikan tugas sebanyak anggaplah 10.000 juga. Nggak mungkin juga ya 10.000. Ya anggaplah 10.000 tugas dia udah ngasih gitu kan. Nah, dia kan makin banyak data yang ditampilkan kan dia makin berat loadingnya ya, makin berat ya. Nah, maka solusinya adalah untuk tidak menampilkan semua datanya. Jadi em, menggunakan fitur filter aja gitu. Jadi kalau mau ngelihat di hari-hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya pakainya ini fungsi filter. Kalau berlangsung dia menampilkan semua eh, apa-apa aja tes-tes atau asesmen yang sedang berlangsung. Intinya yang belum mencapai waktu deadline-nya lah gitu. Yang masih aktif. Oke, ini kita tes tambah nih. Plus assessment. Nah, judulnya apa ya? Misalnya em, ulangan harian. Kelasnya di sini karena memang cuma satu, jadi ya pilihannya cuma satu gitu ya. Dan di sini juga mapelnya belum bisa dipilih kalau misalnya belum pilih kelas. Karena nanti mapel di sini itu akan menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita masukin di kelas tersebut. Contoh, kalau misalnya kita masuk di kelas 10 TKJ 1 cuman 4 pelajaran, maka 4 pelajaran itu aja yang ditampilkan gitu. Pelajaran yang lain ya, misal pelajaran-pelajaran yang di kelas 12 atau di kelas 11 itu nggak ditampilkan di sini gitu. Nah, misalnya saya mau ngasih tugas untuk pelajaran AIJ. Nah, deadline-nya kapan nih? Deadline-nya besok tanggal 3. Oke, nah di sini pada saat nambah asesmen itu bisa kita pilih. Maksudnya yang mau kita gunakan ini apa? Apakah tugas aja atau tugas dan kuis atau tugas kuis dan esai gitu. Contoh di sini misal saya maunya itu cuman tugas aja atau kuis aja deh ya. Kalau tugas kan sederhana ya, tugas kan ya kita cuman instruksi tugas, terus udah tambah gitu kan. Terus juga nanti siswanya kan mengerjakannya itu penilaiannya manual. Oh, atau dua. Jadi kita tambah tugas dan kuis. Supaya ada contoh nih, gimana maksudnya penilaian secara manual, gimana maksudnya penilaian secara otomatis gitu. Kalau untuk esai nggak usah lah ya, karena kayaknya biasa aja sih. Ha- Hampir sama dengan kuis caranya. Jadi kita tambah yang tugas saja. Misal nih, tugas buatkan saya topologi jaringan di Cisco. Kumpul file apa ya kalau Cisco ekstensinya apa ya? File Cisco-nya aja lah gitu ya. File Cisco-nya. Oke. Lalu kuis kita buat. Nah, kuis di sini soalnya ini aja lah. Ini soal satu. Jawabannya apa ya? Nah, gini aja lah. A, B, C, D. Atau kalau mau dihapus bisa. Mau tambah lagi bisa gitu. Terserah. Ya gitu aja. Oke. Ini untuk tambah jawaban, opsi jawaban. Nah, ini kalau untuk tambah soal. Ini soal 2. Oh ya, ini jangan lupa dipilih mana yang benar. Misal nih, ini kan jawabannya. Kita mau pilih untuk di soal pertama itu jawaban yang benar A gitu ya. Maka kita pilih yang ini. Ini maksudnya A bukan berarti untuk pilihan A ya. Ini maksudnya jawaban. Misalnya jawabannya Cisco. Ya udah berarti ini nanti yang ditampilkan opsi jawabannya gitu. Nah, untuk menentukan benarnya kita milih yang bulat-bulat ini. Ya di sini nggak ada sih kayak
ditampilin yang mana A, yang mana B, yang mana C gitu kan, random aja gitu. Cuman di sini kita bisa milih mana yang benar gitu. Contoh nih, misal saya pilih yang benar tuh yang Cisco. Oke, ini soal 2. Apa ya? Ini aja sederhana lah. B, C, D. Nah, sekarang di soal nomor 2 yang benar itu yang D. Oke. Oke, udah nih, tugas sudah kita buat. Soal udah kita buat 2 biji aja, nggak sampai banyak. Oke, sekarang kita tambah. Nah, asesmen telah ditambah. Sekarang ada asesmen baru dengan judul ujian, ulangan harian. Ini kalau kita lihat, belum ada yang mengerjakan ya. Nah, belum ada yang mengerjakan. Oke, sekarang coba kita login sebagai siswa untuk ngelihat apakah tugasnya masuk atau tidak gitu ya. Oke. Nah, untuk informasi, sebenarnya ini pada saat kita tadi nambah tugas itu apa ya, masuk ke email siswa atau saya lupa nih, lagi di setting mas emailnya udah diaktifin apa belum. Tapi em, bisa dibuat masuk lah email ke notifikasi ke email siswa itu bisa menyesuaikan aja sih. Oke, sekarang kita login nih ke akun siswa. Oke, kita masuk sekarang ke akun siswa. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada dua nih, yang sebelumnya sama yang sekarang yang barusan. Nah, kalau misalnya udah selesai dikerjakan, nanti dia ada tanda centangnya di sini, ada tanda checklistnya. Nah, ini yang baru. Kita lihat, coba kita tes kerjakan tugasnya. Buatkan saya topologi jaringan di Cisco. Oke, siap bos gitu ya, misal jawabannya. Filenya apa nih? Ini kita upload lah file Cisco-nya. Tapi kan karena ini nggak ada file Cisco, saya coba upload gambar aja. Gantian lah, yang mana ya? Ini aja deh. Oke, kirim. Oke, tugas telah dikumpul. Nah, sekarang statusnya pending. Jadi maksudnya status pending ini berarti menunggu apa ya? Menunggu penilaian dari guru. Dan ini sebelum dinilai kita masih bisa ngedit-ngedit lagi nih. Mana tahu kan kurang yakin mau diedit jawabannya atau filenya. Itu bisa. Nih kalau mau lihat file sebelumnya juga bisa. Gitu. Jadi sebelum diedit atau misalnya disuruh ngulang sama gurunya itu bisa kita edit-edit lagi. Tapi kalau misalnya udah disetujui, nanti udah dinilai sama guru, maka kita nggak akan bisa mengeditnya lagi, mengubahnya lagi gitu ya. Ini kuis kita kerjakan nih. Nah, tadi kan ini nomor 1 yang bener Cisco ya. Nomor 2 tadi kan harusnya yang bener yang D kan. Nah, ini kita coba buat salah apa bener ya? Buat bener aja lah. Karena kan tadi contoh yang salah kan udah ada ya di yang sebelumnya. Nih kita buat yang bener aja. Oke, simpan. Oke. Nah, oke nih nilai nilai kita 100 gitu ya. Oke, nah sekarang karena ini kan dinilai secara otomatis, berarti guru nggak perlu nilai lagi. Guru tinggal nilai yang ini, yang tugas. Sekarang kita login lagi nih ke akun guru. Kita login ke akun guru. Nah, kita masuk ke akun guru di sini ya tadi. Oke, nih tugas, lihat tugas. Nah, kita bisa lihat jawabannya, terus filenya ya, file yang diupload kita bisa lihat. Nah, di sini ada dua pilihan, ada instruksi nih. Jika tugas sudah benar, maka isi form nilai dan klik tombol selesai. Jika tugas masih salah dan siswa harus mengulang, maka isi form alasan dan klik tombol mengulang. Jadi intinya, kalau file yang dikirim ini udah dirasa udah benar gitu ya, maka langsung kita nilai. Misal nilainya berapa, walaupun nggak bener-bener kali lah gitu kan. Kita nilai misal 75, ya udah. Intinya udah mau dinilai lah gitu. Tapi kalau misal kita mau nyuruh siswa itu mengulang, misal yang diupload itu entah apa-apa gitu kan, nggak jelas gitu kan, maka yang kita isi itu di form alasan. Misal nih, em, file salah gitu alasannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu klik mengulang. Nah, ini biar nggak lama kali langsung saya benarkan aja.
kita kasih nilai 90 misalnya. Oke, selesai. Oke ya. Nah, ini udah selesai, udah kita nilai. Yang kuis karena emang dia otomatis, jadi kalau kita lihat di sini, nah udah langsung nih, udah langsung ternilai gitu ya, udah ada nilainya juga. Oke, sekarang kita login lagi sebagai siswa. Kita lihat tadi hasil tugas kita. Em, Oke, kita lihat hasil tugasnya. Nah, sekarang udah tercentang karena kita udah menyelesaikan tugasnya ya. Kita lihat sekarang tugasnya, nah kayak gini. Udah nilai 90. Oke, nah sekarang nih untuk ngelihat ini apa nih? Ini siswa ya. Oke, kalau siswa kita kita ganti lagi ke guru. Kita akan coba tes nih ngubah deadline-nya. Tuh, ngelek. Deadline-nya kita ubah tes nanti di tanggal 2. Kok ngelek sih? Habis paket. Oh, enggak. Oke, nah sekarang nih kita logout. Logout, kita masuk lagi sebagai guru. Nah, di sini perhatikan, kita coba yang ini aja ya, nomor 2. Di sini kan deadline tanggal 5 ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya tanggal nguploadnya ya. Tanggal tugas tersebut diupload atau iyalah disuruh lah gitu. Disuruhnya tuh kapan gitu. Deadline-nya tuh yang ini gitu. Nah, misal nih contoh, saya mau edit yang ini. Saya mau ngedit deadline-nya. Jadi tanggal ini kan tanggal 3. Kita buat jadi tanggal 2. Lalu edit. Kita ubah. Nah, sekarang udah hilang nih dari sini. Maka, karena dia kalau misalnya intinya dicek lah. Kalau misalnya ada assessment atau tugas yang deadline-nya itu udah lewat gitu kan, maka nanti akan otomatis statusnya dirubah menjadi selesai. Dan kalau misalnya statusnya udah dibuat menjadi selesai, itu masih bisa kita ubah lagi. Tapi deadline-nya aja, status yang lainnya enggak gitu. Contoh misal kasusnya gini, deadline udah lewat tapi ada siswa yang belum mengerjakan, kan otomatis nggak bisa mengerjakan karena udah lewat deadline. Tapi misal sebagai guru kita mau ngasih poin nih, mau ngasih dispensasi, ya udahlah, ini saya kasih waktu 1 hari lagi ya, misal gitu. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi tanggal 3. Nah, jadi kita ngasih waktu tambahan lah untuk si siswa untuk mengerjakan tugasnya gitu. Nah, kita ubah, maka nanti aktif lagi dia dan siswa bisa mengerjakannya kembali. Tapi kalau misalnya udah besok, kan tanggal 4 berarti udah dia nonaktif lagi, maka statusnya akan berubah menjadi selesai lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya fitur terbarunya kali ini untuk penugasan ya, asesmen dari guru ke siswa dan nilai-nilainya ini semua tersimpan ya, jadi bisa dicek kan semuanya. Kalau untuk hapus ya nggak usah dipraktekkan sih harusnya ya, ya hapus gitu kan. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.